البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab yang sangat mulia dan berfaedah, yaitu karya Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih yang berjudulkan Risalatun Latifatun Jami'atun fi Ushulil Fiqh Al-Muhimmah. Risalah yang sangat singkat dan juga mencakup dalam permasalahan ushul fikih yang sangat penting. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya setelah kita menyebutkan al-ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5 dan serta kaidah yang kubra yang besar yang sering muncul, yaitu al-wasail la ahkamul maqasid, yang namanya sarana atau perantara itu bisa memiliki hukum. Nah, barakallahu fikum, tujuan atau puncaknya. Sekarang kita akan masuki sumbernya apa sih usul fikih ini? Usul fikih yang kita pelajari sumbernya apa? Sumbernya akal atau hawa nafsu atau yang lainnya? Ternyata bukan. Tapi sumbernya adalah Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Paham ya? Wal qiyasu as-sahih. Sumbernya berarti sangat akurat insyaallah taala. Qala al-muallifu asbahullah faslun al-adillatu allati yastamiddu minha al-fiqhu arba'atun. Dalil-dalil yang fikih itu atau ilmu fikih itu disandarkan kepadanya itu ada 4. Jadi dalil yang jadikan sandaran ilmu fikih itu ada 4. Paham maksudnya ya? Apa itu? Al-kitab was sunnah. Yang pertama Al-kitab, yang kedua adalah as-sunnah. Sandarannya adalah Al-Qur'an was sunnah. Wa humal aslu alladhi khutiba bihil mukallafun wan bana dinuhum alaih. Yang mana kedua-duanya tersebut adalah asal usul, adalah dasar pokok yang orang-orang terbebani syariat diajak bicara dengannya. Apa maksudnya ya? Diajak bicara dengannya itu maksudnya diperintahkan. Wan bana dinuhum alaih, dan agama mereka dibangun di atasnya. Al-Qur'an was sunnah, yang Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang sahih dengan semakna, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Naam, artinya sungguh aku tinggalkan pada kalian 2 perkara, manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah. Naam, jangan sampai terluputkan dari 2 perkara ini, barakallahu fikum, sandaran hidup kita, jalan kehidupan yang selamat. Nah, barakallahu fikum, Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Kemudian yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama yang mereka memang ahlun fi dzalik, yang mereka memang ahlinya dalam masalah ijma', enggak sembarangan orang. Adapun ijma'nya orang-orang awam, ijma'nya orang-orang juhal, orang-orang fasik, misalkan ijma' bahwasanya rokok itu halal misalkan, enggak diterima. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, ijma' para ulama. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya tahlilan setelah orang meninggal dunia itu masyru'ah, enggak diterima juga. Ulama itu anak kecil. Nah, bukan ulama, ini ulama. Nah, Allahul musta'an. Kemudian kiasnya pun kias yang sahih. Karena kias terbagi menjadi 2, al-qiyasus sahih sama al-qiyasu fasid. Al-qiyasul fasid sama al-qiyasus sahih. Kias sahih ini adalah hujjah, dalil. Nah, barakallahu fikum, dan kias dikatakan sahih manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Nah, paling intinya Al-Qur'an was sunnah sudah. Paham ya? Tapi kalau kiasnya fasid, maka kias yang apa? Yang la yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Paham? Seperti kiasnya siapa kemarin? Iblis laknatullahi alaihi. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang fasid, kias yang rusak itu adalah iblis laknatullahi alaihi, sebagaimana yang dinukilkan dengan semakna oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahmatullahi alaihi dalam kitab-kitab Mudzakirah fi Ushul Fiqh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat. Wa huma mustanidani ilal kitab was sunnah. Kedua-duanya ini pun, ijma' dan qiyas yang sahih ini pun harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat, sumbernya ini Al-Qur'an was sunnah. Qiyas harus kembali pada Al-Qur'an was sunnah. Ijma' pun tidak boleh menyelisihi Al-Qur'an was sunnah.
Karena kalau antum disebutkan diminta untuk menyebutkan hujjah, apa hujjahnya? Qala Allah, qala Rasul. Mau kuat lagi ijma', tambah kuat lagi qiyas yang sahih. Apa maksudnya ya? Wa illa yang inti berapa? 2. Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum yang berikutnya. Fal fiqhu, maka fikih itu min awwalihi ila akhirih, dimulai dari awalnya sampai akhirnya, la yakhruju an hadhil usul al-arba'ah, tidak keluar dari 4 pondasi pokok ini. 4 sandaran pokok inti pondasi, yaitu apa? Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Wal qiyasus sahih. Jadi 4 tersebut, na'am barakallahu fikum, sumber ilmu fikih. Nah, jadi ilmu fikih dibangun di atas 4 perkara tersebut, tidak bisa terlepas daripada 4 perkara tersebut. Wa aktsarul ahkamil muhimmah tajtami'u 'alaiha al-adillatul arba'ah. Dan kebanyakan hukum-hukum yang penting, nah barakallahu fikum, pasti terkumpul padanya dalil yang 4 tersebut. Qala Allah, qala Rasul, ijma', qiyas yang sahih. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, nan pendapat yang rajih yang kuat al-qiyas, manakala qiyasnya adalah sahih, itu adalah hujjah. Nah, barakallahu fikum. Qiyas yang paling kuat qiyas apa kemarin? Apa? Ya qiyasul illah. Qiyasul illah yang terpenuhi padanya, harus terpenuhi padanya 4 rukun. Rukun qiyas. Apa saja? 4 rukun. Al-asl, al-far', al-illah, al-hukm. 4 rukun tersebut harus ada. Ada asalnya, asal usulnya ada, cabangnya ada, sebabnya ada, baru ada hukumnya. Karena kaidah masalah hukum bagaimana? Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang namanya menghukumi itu orang harus ada gambaran terlebih dahulu. Kenapa? Orang kalau menghukumi itu kan diharuskan bagi dia punya gambaran terlebih dahulu terhadap sesuatu yang dia hukumi. Bisa enggak orang enggak punya gambaran kemudian menghukumi, bisa enggak kira-kira? Nah, apa kaidahnya? Naam, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu jadikan satu ya masalah hukum tadi ya. Al-hukmu da'irun ma'ilatihi. Kaidah yang berikutnya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah apa? Cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Karena dia kalau enggak punya gambaran enggak bisa menghukumi. Mahfum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo di sini. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mahfum insyaallah ya. Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Tadullu 'alaiha nususul kitab was sunnah, yang menunjukkan atasnya adalah nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala kama fi Madarijus Salikin, wa man faraqad dalil. Terus Na'am barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitab was sunnah. Enggak ada dalil jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Setiap jalan yang tidak berlandaskan metode prinsip, yang tidak berlandaskan pada Al-Qur'an was sunnah, maka itu merupakan jalan barakallahu fikum yang mengarahkan kepada neraka jahim dan jalannya setan yang terkutuk. Waliyadzubillah. Berikutnya, wa yujmi'u 'alaiha ulama, dan para ulama bersepakat, bersatu di atasnya, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yadullu 'alaiha al-qiyas sahih, dan yang menunjukkan hukum-hukum yang penting tersebut adalah qiyas yang sahih. Apa maksudnya ya? Jadi Al-Qur'an was sunnah wal ijma', kemudian al-qiyasus sahih. Mahfum insyaallah? Naam. Jadi 4 sumber ini yang paling akurat yang mana? 4 sumber ini? Al-Qur'an dan Sunnah.
Al-Qur'an was sunnah. Ijma' dituntut tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Qiyas yang sahih, kalau qiyas dinamakan sahih, insyaallah taala enggak akan berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Paham? Naam. Berikutnya, lima fiha minal manafi' wal masalih, karena di dalamnya terkandung apa? Perkara-perkara yang bermanfaat dan masalah-masalah kepentingan-kepentingan. In kanat ma'muran biha, kalau seandainya itu perkara yang diperintahkan. Wa minal madar in kanat manhiyan anha, dan juga barakallahu fikum merupakan perkara-perkara yang berbahaya, membahayakan jika perkara tersebut adalah perkara yang dilarang. Mohon insyaallah ya. Ya na'am. Wal qalilu minal ahkam, dan sedikit sekali hukum-hukum yang ada itu yatanaza'u fil ulama, para ulama berselisih. Sedikit sekali. Kalau apa? Kalau mau mengembalikan pada Al-Qur'an was sunnah. Karena sudah kita lewati ayat untuk jadikan solusi, ayat dipakai untuk jalan keluar. Kalau ada perselisihan barakallahu fikum yang terjadi terutama dalam masalah agama, masalah fikih atau masalah yang lainnya barakallahu fikum, apa ayat itu? Antum hafal? Ya terus? Apa? Apa? Ahsan. Seperti itu. Ayat yang mulia yang sering terulang-ulang. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, barakallahu fikum. Setelah Allah Taala menyebutkan pertama harus mentaati Allah, mentaati Rasul dan para pemimpin di antara kalian, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in, itu lanjutannya ya. Nah, farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tentunya barakallahu fikum ayat tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika Rasulullah waktu itu masih hidup. Paham ya? Adapun barakallahu fikum hafizakumullah, setelah beliau meninggal tentunya perkara-perkara yang kita tidak tahu wallahu a'lam. Tapi kalau mau mengembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah, kepada sunnahnya. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fikum, dan yang paling baik kesudahannya. Kita lihat, wal qalilu minal ahkam yatanaza'u fil ulama, sedikit sekali. Daripada hukum-hukum yang ada ini kemudian para ulama berselisih. Wa aqrabuhum ilas shawab fiha, di dalam hukum-hukum yang diperselisihkan tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah apa? Orang dari kalangan para ulama yang memperselisihkan perkara hukum tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah man ahsana raddaha ila hadil usul arba'ah. Orang yang paling bagus pengembaliannya kepada 4 usul ini. Paham ya? Jadi kalau berselisih kembalikan. Qala Allah, qala Rasul, ijma', qiyas sahih. Kalau seandainya enggak ada qiyas sahih di situ, enggak ada ijma', sudah dapat dalil yang akurat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahfum insyaallah itu ya. Barakallahu fikum. Jadi solusi tadi, ayat yang dikenal dengan solusi dalam perselisihan tadi jangan dilupakan, dihafal. Dihafal itu ya. Upayakan senantiasa kita pegang terus. Barakallahu fikum. Kemudian ayat-ayat yang usul, yang inti seperti masalah persatuan, dilarang perpecahan, itu juga dihafal ya. Apa ayatnya? Wa'tasimu. Simpel aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam amr. Al-asl fil amr yadullu 'ala al-wujub wa la tafarraqu. An-nahyi 'an at-tafarruq. Al-asl fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Selesai. Paham ya? Yang simpel yang sering kita lewati. Berarti wajib berpegang teguh, wajib bersatu, tapi di atas apa? Hablullah. Apa hablullah? Al-Qur'an was sunnah. Bisa bersatu. Tapi kalau antum ingin mempersatukan kaum muslimin atau para dai atau kaum muslimin yang mereka menganut kami sunniyun, salafiyun dan semisalnya, kalau disatukan di atas hizbiyah enggak bisa. Di atas harta enggak bisa. Harta habis bercerai-berai kembali. Harta habis berselisih kembali, tapi kepada Al-Qur'an sunnah bisa bersatu. Mafhum misal? Barakallahu fikum. Jadi ayat-ayat yang kira-kira pendek, simpel itu dihafalkan. Kemudian kalau enggak tahu dalam masalah agama, tanya kepada ahlul ilm. Ayatnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini termasuk cara apa? Cara antum menerapkan ilmu usul yang antum pelajari, dikiaskan apa? Dikaitkan dengan apa? Pendalilan secara global tadi itu. Langsung diambil dalil dari apa? Dari sumbernya. Wah, ini seperti ini permasalahannya, dalilnya ini. Permasalahan seperti ini, dalilnya ini. Walaupun kita pun masih banyak yang terluputkan, tapi berusaha terus lama-lama bisa.
Paham ya? Tapi kalau antum enggak latihan untuk berdalil, kadang sulit, berat. Dia udah hafal, sumbernya hafal. Al-Qur'an hafal, Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, sumbernya udah hafal. Tapi karena dia tidak terbiasa berdalil, beristidlal, itu kadang berat. Dalilnya mana? Enggak tahu. Setelah disebutkan sama gurunya, oh iya ana hafal. Karena belum terbiasa tadi. Tapi kalau sudah terbiasa, insyaallah taala antum rasakan sendiri nanti bagaimana. Nah, barakallahu fikum, dan seperti itu pun harus diiringi dengan ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab antum kuat, insyaallah biidznillah, nahwu dan sharafnya atau yang semisalnya, itu akan antum bisa merancang sendiri. Jadi misalkan antum khutbah Jumat atau misalkan muhadharah itu merancang sendiri. Rasanya itu jalan terus. Kita enggak jalankan tapi jalan sendiri gitu loh. Secara tidak langsung. Jadi pembahasan antum itu insyaallah enggak terputus-putus sampai antum akhirnya subhanakallah bihamdik dan baru terputus. Paham ya? Tapi kalau belum terbiasa terkadang dia bahas masalah barakallahu fikum yakin dah. Wah, ketika baru dapat 10 menit sudah habis pembahasannya, bingung dia. Tapi kalau dia bisa jabarkan, wah nanti berkaitan masalah yakin apa disebutkan sampai selesai muhadharah. Caranya gitu. Jadi ininya kayak berputar terus rasanya itu. Kalau terbiasa seperti itu. Tapi ingat kuatkan bahasa Arabnya. Nah, walaupun istilahnya enggak terlalu kuat tapi bisa, sudah lumayan. Paham ya? Tapi kalau masih lemah, masih belum tahu barakallahu fikum masalah fa'il, maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlaq, kemudian apa itu kadang berat. Walaupun dia bisa bahasa Indonesianya, tapi berat untuk istidlal tadi itu. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Faslun fil kitab was sunnah, pasal pembahasan baru mengenai Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat ya, Al-Qur'an sunnah sumber yang sangat akurat yang tidak ada tandingannya barakallahu fikum, karena dua-duanya wahyu tadi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Qur'an was sunnah itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Naam ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu apa? As-sunnah. Mahfum insyaallah itu ya. Ayo na'am barakallahu fiikum. Ammal kitabu, adapun kitab itu Al-Qur'an, fa huwa hadzal Qur'anul 'azim, yaitu Al-Qur'an yang sangat agung ini. Kalamu Rabbil alamin, adalah ucapan Rabb semesta alam. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Malaikat Jibril alaihissalam. Berapa sayapnya Husain? Malaikat Jibril punya sayap enggak? Berapa sayapnya? Pernah dengar belum? Berapa sayapnya Usama? 600 sayap. Nah, jadi malaikat Jibril punya sayap. Setiap malaikat punya sayap enggak? Cuman jumlahnya wallahu alam ya. Ada yang jelas yang globalnya itu 22, 33, 44. Dalilnya antum, dalilnya mana? 6. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Nah, kita lihat berikutnya. Ala qalbi Muhammadin Rasulullah SAW, yang dicurahkan, diberikan kepada terhadap hati Nabi Muhammad SAW. Maksudnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Liyakuna minal mungdzirin, agar beliau termasuk orang-orang yang berikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab. Jadi Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab. Ada Injil, Taurat, Zabur itu bahasanya bukan bahasa Arab ya. Bahasa apa? Bahasa Ibrani atau yang semisalnya. Intinya itu semuanya kalamullah. Karena kalamullah itu terserah Allah Taala berbicara, dan pembicaraan mana bahasa manapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang jelas Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil semua itu kalamullah. Paham ya? Al-Qur'an min kalamillah. Al-Qur'an ini termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab. Linnasi kafah, untuk seluruh manusia. Nah, maksudnya memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Fi kulli ma yahtajuna ilaihi, pada seluruh perkara yang mereka butuhkan kepadanya. Min masalihi dinihim wa dunyahum, berupa perkara-perkara yang penting terhadap agama mereka dan dunia mereka. Mahum insyaallah ini ya. Wa na'am barakallahu fikum. Wa huwal maqru'u bi alsinah. Wa huwal maqru'u bil alsinah, yang mana Al-Qur'an tersebut dibaca dengan lisan-lisan yang berbeda-beda. Paham ya? Lisan orang Arab, orang Ajam, tapi tetap bahasanya Arab gitu loh. Paham ya? Tapi kan lisannya beda-beda. Nah, barakallahu fikum. Al-maktubu bil masahif, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, lembaran-lembaran. Paham ya? Naam. Al-mahfudzu bis sudur, yang terjaga di dalam dada-dada manusia. Alladzi la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'anul Karim tidak ada kebatilan sedikit pun yang mendatanginya.
tidak dari hadapannya, tidak pula dari belakangnya. Intinya semua di seluruh sisi itu enggak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Keraguan sedikit pun enggak ada. Dalilnya mana? Nah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu adalah Alkitab, itu Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Enggak ada sama sekali keraguan. Tanzilu min hakimin hamid, yang diturunkan dari Zat yang Maha bijaksana dan Maha terpuji. Wa ammas sunnatu, adapun sunnah, fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu 'ala al-aqwal wal af'al. Adapun as-sunnah, perhatikan baik-baik ini, karena as-sunnah itu beda dengan sunnah yang kita lewati sebelumnya. Paham ya? Ada yang wajib, ada yang sunnah, itu lain lagi. Jangan disamakan. Paham ya? Pengertian di dalam masalah hukum tadi lain lagi, al-ahkamul khamsah. Hukum-hukum yang 5, ya kan? Ada wajib, ada mustahab, mandub, masnun, sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, ya enggak? Nah, sunnah di sana itu lain dengan sunnah yang ini. Paham belum maksudnya? Sunnah ini adalah sesuai dengan apa yang sandaran yang dia digabungkan. Al-Qur'an was sunnah. Wajib was sunnah itu lain lagi. Apa maksudnya ya? Nah, jadi pemaknaannya jangan sampai keliru. As-sunnah yang diinginkan sini adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluh, dan perbuatan-perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa taqriratuhu 'ala al-aqwal wal af'al, dan penetapan, yaitu penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Terhadap ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang jelas ini nanti pembahasan panjang lebarnya di dalam ilmu mustalah. Paham ya? Ilmu usul hanya menyebutkan global seperti ini. Fal ahkam syar'iyyah, maka hukum-hukum yang syar'i, taratan tu'khadhu min nassil kitab was sunnah, terkadang diambil nas langsung terang-terangan, dalil Al-Qur'an was sunnah, wa huwa al-lafdzul wadih. Nas itu apa sih pengertian nas itu? Nas itu adalah al-lafdzul wadih, lafaz yang jelas, gamblang, alladzi la yahtamilu illa dzalikal ma'na, yang tidak membawa makna yang lain kecuali makna itu saja. Paham ya? Ya, yang tidak ada kemungkinan di dalamnya kecuali makna itu saja. Paham ya? Seperti masalah apa, barakallahu fikum? Naam, nas terang-terangan seperti masalah apa? Masalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wah, ini dimaksud ini itu enggak ada. Ihtimalnya enggak ada ihtimal yang lain. Doa. Paham ya? Nah, itu berarti nas menunjukkan barakallahu fikum, hafizakumullah. Naam, nas secara dalil lafaz yang jelas gamblang tadi itu. Apa maksudnya? Lafaz yang jelas dan gamblang tidak bisa dibawa kepada makna yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Itu nas. Naam. Terkadang ada dengan apa? Diketahui perkara itu terkadang ibadah atau yang lainnya dengan apa? Dengan penjelasan-penjelasan para ulama, dikaitkan dengan penjelasan mereka, itu bisa juga. Tapi kalau nas itu berarti benar-benar terang-terangan nas masalah isbal. Ya, hadis yang sering kita sebutkan itu, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, nas itu. Nas itu dalil secara terang-terangan itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nas berkaitan masalah perintah untuk memelihara jenggot. Perintah untuk mencukur kumis misalkan. Nah, barakallahu fikum, qasus syawarib wa arhul liha misalkan. Nah, barakallahu fikum, itu berarti nas terang-terangan menyebutkan memang wajibnya memelihara jenggot tadi, kemudian mencukur kumis. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wa taratan, terkadang tu'khadhu min dhahirihima, terkadang diambil dari dhahir keduanya. Dhahirnya lafadznya berbeda tapi dhahir maknanya sama. Paham ya? Maksud enggak nas langsung terang-terangan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi dhahirnya ya seperti itu gitu loh. Dhahirnya itu maknanya seperti itu. Maknanya enggak bisa dibawa ke makna yang lain. Wa huwa madalla 'ala dzalika 'ala wajhil 'umum al-lafzi aw al-ma'nawi. Maksudnya adalah dalil, ya, maksudnya adalah apa? Adalah sesuatu yang menunjukkan atas perkara tersebut sesuai dengan apa? Sisi keumuman. Keumuman lafaz atau keumuman maknanya. Secara makna umum mencakup semuanya, secara lafaz umum mencakup semuanya. Terkadang seperti itu juga bisa. Nah, jadi ada yang nas per individu, per perbuatan dinaskan khusus, itu ada dalilnya khusus. Ada juga dalil yang sifatnya umum, gitu loh maksudnya ya. Ada juga dalil yang sifatnya apa? Nah, umumnya secara lafaz, ada juga umum secara makna. Paham salah ya? Seperti itu. Wa taratan tu'khadhu minal mantuq. Terkadang dalil itu diambil dari mantuq. Mantuq itu yang diucapkan. Paham ya? Mantuq itu yang diucapkan. Yang diucapkan apa? Itulah dalilnya gitu loh. Itulah yang diambil. Wa huwa madalla 'alal hukmi fi mahallin nutqi. Yaitu sesuatu yang menunjukkan ada suatu hukum fi mahallin nutqi, tapi dalam apa?
Dalam artian na'am tempat pengucapan tersebut. Maksudnya bagaimana? Ya ucapannya itu jadikan dalil. Nah, namanya dalil mantuk namanya diucapkan. Nanti juga ada dalil mafhum namanya. Seperti mafhum mukhalafah, paham ya? Mafhum mukhalafah itu mafhum yang dipahami sebaliknya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada yang mafhum aulawiyah, paham ya? Mafhum aulawiyah itu mafhumnya barakallahu fikum mafhum aulawiyah itu maksudnya mafhum yang dipahami yang aulanya, yang lebih pantasnya gitu loh. Paham itu ya? Misalkan mafhum aulawiyah dalam masalah kebaikan ada juga. Mafhum aulawiyah dalam masalah apa? Masalah perkara yang diharamkan ada juga. Contohnya apa contohnya? Nah, barakallahu fikum yang ada mafhum mukhalafahnya contohnya apa? Wa man faraqat barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Kita pahami mukhalafahnya sebaliknya gitu loh. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti petunjukku niscaya dia akan sesat dan akan sengsara. Itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Paham ya? Mafhum mukhalafah. Mafhum aulawiyah yang contohnya lebih parah, maksudnya itu dalam masalah pelarangan. Nah, dalam pelarangan seperti wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Yang dipahami ini apa? Mendekati aja dilarang apalagi berzina. Paham itu maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa taratan tu'khadhu minal mafhum, ya kan? Terkadang diambil dari apa? Dari mafhum yang dipahami dari ayat atau dalil tersebut. Ada juga yang tidak punya mafhum. Ada juga ayat yang tidak bisa dipahami sebaliknya. Nah, seperti apa? Seperti masalah kesyirikan itu. Barakallahu fikum. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang ada lafadznya la burhana lahu, itu apa awalnya? Apa? Ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Nah, ayat tersebut antum perhatikan baik-baik itu. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru bersama Allah ilah yang lain, la burhana lahu bih, yang dia tidak punya burhan, tidak punya bukti, tidak punya dalil. Bukan berarti kalau punya dalil boleh. Paham ya? Ini ayat yang tidak ada mafhumnya ini. Namanya sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah sifat yang menyingkap, membongkar, benar-benar enggak punya burhan gitu loh. Maknanya gitu. Paham ya? Benar-benar enggak punya burhan, enggak punya bukti mereka itu, walaupun nyari bukti enggak ada. Bukan berarti wah ini kan larangannya kalau enggak punya burhan, enggak punya bukti. Kalau punya bukti, ya tunjukkan buktinya ada enggak? Paham ya? Seperti itu ya. Jadi ada ayat yang tidak punya mafhum. Paham ya? Nah, seperti itu. Seperti tadi ayat ini enggak dicari mafhumnya. Oh, berarti ini kalau ada buktinya boleh. Enggak. La burhana lahu itu maksudnya apa? Benar-benar dia enggak punya bukti gitu loh. Sifatun kasyifah namanya. Paham ya? Nah, dia sifat yang menyingkap, yang menjelaskan yang sebelumnya. Bahwasanya orang-orang yang menyeru bersama Allah dan ilah yang lain itu enggak punya bukti gitu maksudnya gitu. Enggak punya sandaran, enggak punya dalil. Mafhum insyaallah? Ya, na'am. Berikutnya, wa huwa madalla 'ala al-hukmi bi mafhumi muwafaqatin in kana musawiyan lil mantuq au aula minhu. Yaitu dalil yang apa? Yang menunjukkan sesuatu hukum yang dipahami dengan pemahaman apa? Muwafaqah, mencocoki. In kana musawiyan, kalau seandainya sama lil mantuq terhadap yang diucapkan, atau aula minhu, atau lebih pantas daripada yang diucapkan tersebut. Nah, yang diucapkan misalkan lafaznya di itu la taqrabuz zina, itu mantuknya. Allah Ta'ala mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Mendekati ada dilarang, lebih pantasnya lagi kalau berzina, lebih dilarang lagi gitu loh. Mahfum soal ini ya? Na'am. Kita lihat. Au bi mafhumil mukhalafah, atau dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah sudah kita lewati tadi contohnya. Idza khalafal mantuq fi hukmihi, apabila dia menyelisih apa yang diucapkan dalam hukumnya, likaunil mantuq, dikarenakan mantuk yang diucapkan tersebut wusifa bi wasfin, yaitu disifati dengan suatu sifat, au syartin fihi syart. Nah, barakallahu fikum, fihi syartun, ada syaratnya, di dalamnya masih ada syarat lagi. Idza takhallafa dzalikal wasfu, apabila hilang sifat tersebut, au syartu, atau syarat tersebut, takhallafal hukm, berarti hukumnya pun juga akan berbeda. Paham ya? Nah, jadi kalau beda sifatnya, nah barakallahu fikum, atau beda syaratnya, hukumnya akan beda juga hukumnya. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum, terkadang sifat atau syarat itulah sebagai apa? Sebagai penentu untuk kita menghukuminya. Nah, kalau kalian benar-benar beriman, maka apa?
maka kembalikanlah suatu perselisihan itu kepada apa? Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Terkadang syartiyahnya itu bisa di awal, terkadang di akhir. Kalau di akhir itu justru lebih apa? Lebih penekanan lagi gitu loh. Nah, barakallahu fikum, lebih penekanan lagi, seperti misalkan dalam masalah riba itu juga sama kan, riba, ya kan? Nah, barakallahu fikum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum in kuntum apa? Mukminin. Nah, itu syaratnya di akhir itu. Seharusnya in kuntum mukminin, itu awalnya, karena in syartnya di awal aslinya. Nah, ketika diakhirkan memberikan faedah apa? Hasr. Hasr pembatasan, ini benar-benar kalau kalian beriman itu tinggalkanlah sisa-sisa riba gitu loh. Maksudnya ya, jika kalian benar-benar beriman, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau berselisih gitu loh. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, wad-dalalatu minal kitab was sunnah salatu aqsam. Dan pendalilan yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah itu ada 3 macam. 3 macam ini insyaallah kita tunda karena perlu perenungan dan juga perlu barakallahu fikum memperhatikan ulang, karena nanti ada yang kenal dengan dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun dan dalalatul iltizam insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.